Dan bayangkan sebuah dunia yang diselimuti kegelapan abadi, di mana tekanannya lebih dari 1000 kali lebih besar daripada di permukaan laut. Sebuah tempat yang begitu asing, terasa seperti planet lain. Ini bukan fiksi ilmiah, inilah Palung Mariana, titik terdalam di bumi. Selama berabad-abad, ia telah menjaga rahasianya, sebuah perbatasan luas yang belum dijelajahi di dunia kita sendiri. Apa yang mengintai di kedalamannya yang menghancurkan? Bentuk kehidupan aneh apa yang telah berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrem ini. Hari ini kita akan mengupas lapisan-lapisan samudra dan melakukan perjalanan ke dalam jurang maut untuk mengungkap rahasia misterius Palung Mariana dan kehidupan yang menyebutnya rumah. Palung Mariana adalah bekas luka berbentuk bulan sabit di kerak bumi yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Panjangnya lebih dari 2.500 km dan lebarnya 69 km. Namun fitur yang paling terkenal adalah Challenger Deep, sebuah lembah kecil di ujung selatannya. Jika Anda menempatkan Gunung Everest di dalam Challenger Deep, puncaknya masih akan terendam di bawah lebih dari 2 km air. Begitulah luar biasanya kedalamannya. Untuk waktu yang lama, kami pikir tidak ada yang mungkin bisa hidup di sini. Kondisinya terlalu ekstrem. Suhu mendekati titik beku, tidak ada sinar matahari, dan tekanan yang begitu besar sehingga akan menghancurkan kapal selam militer seperti Kaleng Timah. Perjalanan kita ke dalam jurang maut ini dimulai dengan para penjelajah pemberani. Pada tahun 1990, Jacques Piccard dan Don Walsh membuat sejarah di dalam batiscaf Trieste. Mereka turun selama hampir 5 jam, terjun ke tempat yang tidak diketahui. Ketika mereka akhirnya mencapai dasar di kedalaman hampir 11.000 meter, mereka menyalakan lampu dan melihat sesuatu yang menentang semua harapan, kehidupan. Mereka melihat seekor ikan pipih, sebuah tanda bahwa bahkan di tempat paling tidak ramah di bumi, kehidupan menemukan jalannya. Penyelaman inovatif ini membuka pintu ke era baru eksplorasi laut dalam. Ini membuktikan bahwa jurang maut bukanlah gurun yang steril, melainkan habitat yang penuh dengan keajaiban yang belum ditemukan. Lebih dari setengah abad kemudian, pembuat film dan penjelajah James Cameron melakukan penyelaman solonya sendiri di Deep Sea Challenger. Dilengkapi dengan kamera definisi tinggi dan teknologi canggih, misinya adalah mengumpulkan sampel dan memfilmkan dunia asing ini dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Rekamannya mengungkapkan lanskap yang tandus seperti bulan, tapi itu tidak kosong. Sampel yang dibawanya kembali dipenuhi dengan mikroorganisme, mengonfirmasi bahwa ekosistem yang kompleks berkembang di palung tersebut. Bentuk kehidupan kecil ini adalah dasar dari jaring makanan, bertahan hidup melalui proses yang disebut kemosintesis, di mana mereka mengubah senyawa kimia dari kerak bumi menjadi energi tanpa memerlukan sinar matahari. Jadi, makhluk apa lagi yang menghuni dunia gelap ini? Mari kita bertemu dengan beberapa penghuninya. Pertama, ikan siput Mariana. Ikan kecil, tembus pandang, seperti kecebong ini adalah raja tak terbantahkan di kedalaman. Ia memegang rekor sebagai ikan yang hidup paling dalam yang pernah ditemukan. Berkembang di kedalaman sekitar 8.000 meter. Bagaimana ia bertahan dari tekanan yang menghancurkan? Tubuhnya tidak seperti apapun di permukaan. Ia tidak memiliki kantung renang, dan tulangnya tidak sepenuhnya mengapur. Lebih seperti tulang rawan. Sel-selnya mengandung molekul khusus yang disebut piezolit yang mencegah protein hancur di bawah tekanan ekstrim. Ini adalah mahakarya evolusi beradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Lalu ada amfipoda. Ini seperti udang raksasa laut dalam. Sementara sepupu mereka di perairan dangkal berukuran kecil, yang ada di Palung Mariana bisa tumbuh hingga lebih dari 30 cm. Yang fenomena ini disebut gigantisme laut dalam, dan para ilmuwan masih memperdebatkan penyebab pastinya. Satu teori menunjukkan bahwa tekanan tinggi dan suhu dingin memperlambat metabolisme mereka, memungkinkan mereka untuk hidup lebih lama dan tumbuh jauh lebih besar. Amfipoda super raksasa ini adalah pemulung yang rakus, memakan bahan organik apapun yang tenggelam dari perairan di atas, memainkan peran penting sebagai kru pembersih di kedalaman. Bergerak lebih dalam, kita bertemu dengan makhluk yang lebih aneh lagi,
Xenophyophores adalah organisme sel tunggal raksasa di antara yang terbesar di dunia. Mereka bisa tumbuh hingga diameter 20 cm. Bayangkan satu sel seukuran tangan Anda. Mereka membuat cangkang yang rumit yang disebut tes dengan menyemen bersama sedimen dan mineral dari dasar laut. Untuk waktu yang lama, kita tidak bisa mengetahui bagaimana mereka berfungsi. Kita sekarang tahu mereka menyerap nutrisi langsung dari air dan sedimen di sekitarnya. Kehadiran mereka menciptakan habitat mikro bagi organisme lain yang lebih kecil, menjadikan mereka insinyur ekosistem yang penting di dataran abisal. Tentu saja, tidak ada diskusi tentang laut dalam yang lengkap tanpa menyebutkan predator yang tampak menakutkan. Meskipun tidak eksklusif di Palung Mariana, makhluk seperti anglerfish dan viperfish berpatroli di zona tengah malam di atasnya. Anglerfish, dengan umpan bioluminescen ikoniknya, menggantungkan umpan bercahaya untuk menarik mangsa yang tidak curiga dalam kegelapan total. Viperfish memiliki gigi yang sangat panjang, sehingga bahkan tidak muat di dalam mulutnya. Mereka melengkung kembali ke arah matanya. Ini adalah adaptasi yang lahir dari kebutuhan. Di dunia di mana makanan langka, Anda tidak boleh melewatkan satupun makanan. Setiap pertemuan adalah perjuangan hidup atau mati. Namun palung ini lebih dari sekadar rumah bagi makhluk-makhluk aneh. Ini juga merupakan hotspot geologis. Palung Mariana terbentuk oleh subduksi, di mana lempeng Pasifik yang besar meluncur di bawah lempeng Mariana yang lebih kecil. Dengan proses ini menciptakan aktivitas geologis yang intens. Ventilasi hidrotermal, juga dikenal sebagai perokok hitam, adalah hasil spektakuler dari ini. Ini adalah geyser bawah air yang memuntahkan air super panas dan kaya mineral dari bawah kerak bumi. Suhu air bisa mencapai lebih dari 400 derajat Celcius. Di sekitar ventilasi ini, ekosistem unik berkembang, sepenuhnya independen dari matahari. Bakteri memanfaatkan sub kimia dari ventilasi, membentuk dasar rantai makanan yang mencakup cacing tabung, kepiting, dan udang. Semuanya beradaptasi dengan lingkungan yang mendidih dan beracun ini. Menjelajahi palung adalah tantangan teknis yang luar biasa. Mengirim kapal selam robotik atau ROV ke kedalaman ini membutuhkan perencanaan bertahun-tahun dan jutaan dolar. ROV harus dibangun untuk menahan tekanan yang sangat besar, ditambatkan ke kapal di permukaan oleh kabel serat optik sepanjang kilometer yang mengirimkan kembali data dan video secara real-time. Setiap penyelaman adalah misi berisiko tinggi. Satu kebocoran atau kegagalan sistem dapat berarti hilangnya peralatan yang tak ternilai harganya. Para ilmuwan di permukaan menyaksikan layar mereka dengan napas tertahan, menyaksikan lanskap dan makhluk yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Ini adalah bukti kecerdikan manusia dan keingintahuan kita yang tak henti-hentinya untuk menjelajahi yang tidak diketahui. Namun, bahkan di tempat yang terpencil dan tampaknya tak tersentuh ini, kita menemukan jejak kemanusiaan. Tragisnya, eksplorasi telah menemukan kantong plastik dan puing-puing lainnya di dasar Challenger Deep. Ini adalah pengingat yang menyadarkan bahwa dampak kita terhadap planet ini mencapai bahkan sudut-sudutnya yang terdalam dan paling tersembunyi. Polutan yang kita lepaskan di permukaan akhirnya menemukan jalan mereka ke laut dalam, di mana mereka dapat bertahan selama berabad-abad. Makhluk-makhluk jurang maut yang telah berevolusi selama jutaan tahun dalam isolasi, sekarang menghadapi ancaman baru yang tidak siap mereka tangani. Ini menggarisbawahi tanggung jawab kita untuk melindungi seluruh lautan, bukan hanya bagian yang bisa kita lihat. Jadi, apa selanjutnya untuk Palung Mariana? Kita baru saja menggores permukaannya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kita hanya mengidentifikasi sebagian kecil dari spesies yang hidup di laut dalam. Setiap ekspedisi baru membawa kembali spesies baru dan pertanyaan baru. Mungkinkah ada bentuk kehidupan yang lebih aneh, bahkan lebih beradaptasi dengan ekstrim? Apa yang bisa diajarkan organisme ini kepada kita tentang asal-usul kehidupan di bumi? Atau bahkan kemungkinan kehidupan di planet lain dengan kondisi yang keras? Palung ini menyimpan petunjuk untuk memahami segalanya, mulai dari mekanisme gempa bumi hingga senyawa biokimia baru yang dapat mengarah pada obat-obatan baru. Palung Mariana adalah tempat yang ekstrem, dunia kegelapan, tekanan yang menghancurkan, dan kehidupan yang aneh.
Ini adalah simbol dari misteri luas yang masih dimiliki planet kita sendiri. Ini menantang pemahaman kita tentang biologi, kimia, dan geologi. Makhluk-makhluk yang hidup di sana adalah bukti ketahanan dan kemampuan beradaptasi kehidupan yang luar biasa. Dan seiring kita terus mengembangkan teknologi baru, kita akan mendorong batas-batas eksplorasi lebih jauh, menyinari sudut-sudut terdalam dan tergelap di dunia kita. Rahasia Palung Mariana sedang menunggu untuk ditemukan, mengingatkan kita bahwa petualangan terbesar terkadang ada tepat di bawah kaki kita. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan luar biasa ke jurang maut ini. Jika Anda terpesona oleh misteri kedalaman, pastikan untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk lebih banyak eksplorasi keajaiban dunia kita. Bagian mana dari Palung Mariana yang paling membuat Anda takjub? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi. Teruslah menjelajah.